Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marianus Resto dengan NIM 2403050142, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, kelas A semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation dari dosen pengampu Vicky Edison Tuhana SIKOM MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang public relations sebagai aktivitas sosial, public relations sebagai profesi, dan public relations sebagai kajian ilmu. Selamat menonton. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi yang saya akan jelaskan. Public relation atau PR merupakan sebuah ilmu terapan dan menjadi bagian dari ilmu sosial. Selain sebagai ilmu, public relation juga menjadi sebuah profesi dalam bidang ilmu komunikasi. Public relation menjadi seni untuk menciptakan pemahaman publik yang lebih baik guna memperdalam kepercayaan publik baik kepada individu atau sebuah kelompok organisasi. Keberadaan public relation saat ini di Indonesia yang lebih dikenal dengan Humas sudah banyak dilirik oleh organisasi untuk menempatkan posisi public relation ke dalam struktur organisasi dengan tujuan untuk memajukan organisasi tersebut. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu public relation sebagai aktivitas sosial. Public relation pada dasarnya merupakan aktivitas menciptakan hubungan harmonis antara organisasi atau perusahaan yang diwakilinya dengan publik. Menurut Resadi Ruslan 2005, aktivitas public relation adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang atau pelayanan jasa, dan sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga yang bersangkutan. Ada beberapa macam aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation, antara lain pencarian fakta atau permasalahan atau fact finding, yang kedua perencanaan atau planning, yang ketiga komunikasi atau communication, yang terakhir evaluasi atau evaluating. Yang berikut adalah kita masuk pada poin yang kedua, yaitu public relation sebagai profesi. Public relation kini telah menjadi suatu keahlian yang dibutuhkan di berbagai organisasi. Seorang praktisi public relation dituntut untuk mampu mengerjakan banyak hal. Ia harus bisa menjadi seorang komunikator, seorang penasehat, dan sekaligus seorang perencana yang baik. Ia harus mengetahui benar seluk-beluk organisasi dan mampu mewakili dalam berbagai kesempatan dan keperluan. Pentingnya peran public relation sangat menunjang kemajuan organisasi. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi terdapat divisi atau departemen tersendiri bagi public relation. Berikut adalah poin-poin yang harus dimiliki oleh seorang public relation. Yang pertama, setia terhadap profesinya, yang tentu saja kesetiaan ini membawa konsekuensi pada kemampuan seorang public relation profesional untuk lebih mementingkan pelayanan terhadap orang lain daripada kepentingannya sendiri. Dengan demikian, public relation profesional harus mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi dari sekedar ganjaran. Yang kedua adalah mantap dalam body language dan intelektualnya. Dengan demikian, untuk usaha public relation profesional haruslah digarap oleh orang yang mempunyai keahlian secara ilmiah, mempunyai keterampilan teknis di bidang public relation yang diperlukan untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas atau pelayanan pokok. Yang ketiga adalah seorang public relation yang profesional itu harus mempunyai dan dapat mengembangkan keterampilan khusus atau unik sehingga dapat menjadikan profesinya yang eksepsional. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu public relation sebagai kajian ilmu. Public relation sebagai kajian ilmu juga menunjukkan berbagai penelitian mengenai public relation yang dilakukan untuk menguji teori atau verifikatif, menemukan teori ataupun pemecahan masalah yang berkaitan dengan public relation. Penelitian mengenai public relation dilakukan untuk memahami masalah secara lebih akurat sehingga dapat mengusulkan suatu program dan pemecahan masalah yang lebih tepat. PR sebagai ilmu tentunya bersifat sistematis, yang berarti proses yang dilakukan dalam penelitian
PR bersifat sistematis karena tahapan dalam penelitian PR sistematis mulai dari latar belakang penelitian sampai kesimpulan penelitian dan saran penelitian. Perkembangan public relation sehingga menjadi sebuah sejarah saat ini karena public relation berawal dari retorika. Berikut adalah teori-teori yang dikembangkan dalam ilmu PR. Yang pertama adalah teori retorika. Menurut KBBI, kata retorika memiliki arti keterampilan berbahasa secara efektif. Studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam cara mengarang. Dalam ilmu komunikasi, retorika disebut pula sebagai komunikasi publik. Yang kedua adalah kata evolusi. Tidak lagi terasa asing dalam pendengaran kita, yaitu makhluk paling kuat adalah makhluk yang bertahan di alam ini. Begitu bunyi inti dari teori evolusi tersebut. Charles Darwin yang merupakan pakar dari teori ini mulai merambah pernyataan-pernyataan ini ke dalam keilmuan sosial. Yang terakhir adalah teori yang dikembangkan oleh Karl Marx yang membagi perihal masyarakat kapitalis. Terkait dengan ini, Kriyanto menyebutkan bahwa dalam komunikasi dan PR, teori kritis berhubungan untuk mengubah struktur sosial politik dan ekonomi yang membatasi potensi dari individu. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah saya bahas. Pada dasarnya, public relation merupakan suatu proses komunikasi kepada publik untuk menjalin relasi yang baik sehingga tercapai suatu tujuan untuk membangun, membina, dan menjaga citra yang positif. Public relation dalam komunikasi adalah suatu kesatuan. Public relation atau humas memiliki tujuan utama yaitu agar hubungan antara organisasi dengan khalayak menjadi lebih baik dengan adanya komunikasi yang efektif antara organisasi yang bersangkutan dengan khalayak. Oke, sekian penjelasan saya mengenai public relation sebagai aktivitas sosial, public relation sebagai suatu profesi, public relation sebagai kajian ilmu. Saya harap video yang saya buat dapat membawa wawasan bagi teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih.